terima kasih Anda masih bersama kami. Kita punya satu segmen lagi untuk menuntaskan pembahasan yang sangat edukatif ini, di mana tadi sudah dijelaskan oleh BNNP, Kepala BNNP, kemudian Kepala BNN Ciamis. Luar biasa memang, dan real kasusnya. Saya ingin ke Pak Amos lagi nih Pak. Ini kan terkait dengan masyarakat, pengetahuan masyarakat di kalangan paling bawah, paling gas itu kan ya tadi berbeda-beda tentu saja, apalagi terkait dengan ketika ada keluarganya yang terindikasi atau memang menyalahgunakan narkoba, dan kadang mungkin dia nggak tahu, sebenarnya tahu tapi kita harus gimana nih gitu. Dengan adanya program Desa atau Kelurahan Bersinar ini kan memang nanti akan benar-benar lebih sampai lagi sosialisasinya ke masyarakat. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan ada yang menggunakan narkoba itu direhabilitasi, ada juga yang memang dipidana atau dihukum. Itu seperti apa Pak? Untuk membedakan itu dan bagaimana nanti kan mungkin masyarakat juga, wah kalau anak saya dilaporkan dia mengonsumsi narkoba, ada dilaporkan takut dihukum nih, takut dipenjara nih. Itu seperti apa bisa membedakan? Baik, jadi begini Pak. Orang masuk rehabilitasi itu ada beberapa cara. Ada karena dipaksa. Yang pertama dulu karena kesadaran sendiri. Itu yang kita harapkan. Voluntary, karena sukarela. Karena memang undang-undang juga sudah perintahkan seperti itu. Bahwa pecandu narkotika itu wajib menjalani rehabilitasi. Maka kita ada namanya institusi wajib lapor. Nah, salah satu contohnya adalah di klinik Pratama kami. Klinik JBNN itu bisa menerima masyarakat yang pengguna narkoba wajib lapor sukarela. Tanpa dan tidak diproses hukum. Itu undang-undang sudah menjamin. Nah, ada yang menjalani rehabilitasi karena putusan pengadilan. Karena pada saat ditangkap dia memiliki barang bukti. Tapi karena dia itu berdasarkan asesmen oleh tim asesmen terpadu, itu adalah untuk diri sendiri, maka dia proses hukum berjalan. Tetapi diharapkan nanti ponisnya adalah ponis rehabilitasi yang barangkali ada beberapa figur ya yang beberapa yang lalu proses hukumnya tetap berjalan itu. Tapi haknya dia sebagai pecandu atau pengguna narkoba wajib dipenuhi itu untuk rehabilitasi. Karena pecandu narkotika itu adalah dia adalah orang sakit. Betul. Itu orang sakit, makanya harus diobatin gitu kan. Tetapi karena kesalahannya ada barang bukti juga kan, makanya itu proses hukumnya memang karena memiliki menguasai kan. Pasalnya kan begitu. Nah itu jadi bisa dengan kesadaran sendiri, itu yang kita harapkan. Bisa dengan karena perintah undang-undang, karena maksudnya karena memiliki menguasai narkotik itu. Jadi adalah putusan pengadilan. Siap. Itu. Baik. Dan saya tambahkan ya, bahwa ada peraturan surat edaran Mahkamah Agung di mana kategori untuk pemakai yang harus langsung direhab yaitu di bawah barang bukti sebanyak 1 gram. Nah, bisa kita bayangkan lembaga pemasyarakatan sekarang ini di seluruh Indonesia dimanapun isinya lebih dari 55% itu narkoba. Kita bayangkan kalau semuanya yang coba pakai yang ini semua itu dipidanakan, mungkin lebih dari itu, ya kan? Makanya ada yang harus kita tindak, ada yang harus kita selamatkan tadi, ya. Mengingat keterbatasan lembaga pemasyarakatan yang ada. Nah inilah barangkali solusi ya yang harus dilakukan. Inilah yang agak spesifik apa? Setiap kasus narkoba harus direhabilitasi, baik itu yang voluntary, compulsory, itu juga harus direhabilitasi. Karena apa? Supaya ada paling tidak mengurangi. Dan masalahnya gini Pak, ini kan bukan rahasia lagi ya ketika memang yang pengonsumsi penyalahguna dimasukkan ke penjara. Di penjara itu sendiri juga nah itu tidak harus ditutup-tutupi lah. Kan banyak juga yang mengendalikan. Kita tidak bisa pungkiri meskipun dia masih di lembaga pemasyarakatan masih mengendalikan. Ya, karena tadi pangsa pasar marketnya ya adanya di situ. Iya betul. Gitu. Apalagi ketika orang berkumpul di situ, yang tadinya nggak usah jauh-jauh di situ udah banyak konsumsinya. Jadi Pak Kepala lebih cenderung kepada rehabilitasi
kalau misalnya terkait bagaimana orang menyalahgunakan? Bagi saya ya itu tadi, ada yang harus diselamatkan, yang harus ditindak. Kalau yang udah memang sindikat, kalau udah kartel, sudah pengedar, itu tidak ada ampun. Ya. Tapi bagi mereka yang coba-coba pakai, yang terbawa arus, harus segera diselamatkan. Jangan dikumpulkan yang coba pakai dengan sindikat, dia tambah pinter, nanti lebih berbahaya gitu kan. Kemudian terkait dengan hukuman yang lebih luas ya Pak, terkait dengan kebijakan, bahkan kan sampai ada hukuman matinya kan kalau misalnya terkait dengan penyelundupan. Itu seperti apa Pak? Dan kategori yang bisa dihukum mati gitu sudah pelanggarannya seperti apa nih Pak? Ya itu ada ketentuannya ya, yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bila perlu, kalau memang dengan jumlah barang bukti yang signifikan dan lebih besar lagi, tembak di tempat bila perlu, ya kan? Karena itu memang sudah berbahaya sekali. Dan ini Pak, situasi pandemi ini kan tadi juga kita sempat berbicara sebenarnya pandemi ini bisa berdampak juga nggak ke bisnis haram itu, atau misalnya penggunanya malah lebih banyak atau malah menurun, seperti apa nih Pak pengamatan dari Pak Kepala sendiri? Tadi saya sampaikan kaitan dengan kasus narkoba itu kan adanya demand dan supply. Demand itu ya penerimaan, supply itu pengiriman. Bisa dikategorikan dengan situasi pandemi itu, demand itu adalah kesehatan, supply ini ekonomi, ya kan? Nah, justru di situasi yang sekarang ini banyak orang galau, kesehatannya sedang menurun, akal sehatnya tidak ini, ya, peluang ini dia masukin oleh para bandar sindikat itu untuk mempengaruhi kliennya, ya, bagi mereka yang tadinya punya job seperti artis itu, yang bergelimangan kegiatan, bahkan untuk menguatkan barangkali dia dalam melakukan kegiatannya, ya, dengan tidak ada yang sepinya job, mengalihkan sesuatu dengan negatif. Dia pikir dengan mengkonsumsi itu selesai itu masalah, padahal akar dari masalah. Dan tidak sedikit juga mereka jadi agen pengedarnya, kan? Kalau kita miris kita melihat di tempat rehabilitasi kita di Lido itu dari berbagai kalangan dengan gaya hidup mungkin ingin mencoba, ya, ingin dilihat modern, ingin dilihat bahwa dia lebih hebat mungkin. Gitu. Oke. Nah, ini Pak terkait dengan ada korelasi, dan juga saya penasaran kalau misalnya ngomongin ekonomi terpuruk. Banyak juga yang punya pekerjaan tidak punya pekerjaan. Artis yang tadinya banyak jobnya sepi job. Tapi narkoba itu kan katanya butuh biaya besar Pak untuk bisa mengkonsumsi dengan berapa. Apa yang Bapak lihat di situasi itu? Apakah memang sekarang narkobanya sudah murah atau seperti apa nih? Itu yang sekarang ini harganya narkoba bahkan lebih murah daripada minuman keras. Ya, minuman keras ada yang berjuta-juta ya, whisky, brandy segala macam. Ada narkoba yang lebih murah, efeknya lebih dari whisky, brandy. Iya. Mereka ngapain kita harus membeli minuman keras yang lebih mahal, efeknya tidak seberapa. Yang mereka inginkan kan efek. Betul. Ya, dengan dia mengkonsumsi itu, dia bisa melayang-layang, dia bisa membuat halusinogen, ya, sehingga daya efeknya itu yang mereka inginkan. Gitu. Kalau begitu berarti ketika memang harga semakin murah, kesempatan potensi untuk banyak orang menggunakan juga itu. Kalau dulu kan bener kalangannya tertentu kan, dan jangan salah, sekarang ini maaf, yang lagi marak di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah tembakau gorila. Tembakau gorila itu adalah tembakau biasa yang disemprot senyawa sintetis. Harganya tambah terjangkau, apalagi bisa dikonsumsi beramai-ramai dengan cara iuran. Iya benar. Pelajar, mahasiswa yang notabene tidak mempunyai penghasilan, sehingga dengan mudah bisa dia bagi-bagi. Iya benar. Makanya kita harus hati-hati dalam bergaul, dalam memilih teman, supaya kita tidak terbawa arus yang
merugikan diri kita. Ya untuk itulah program Desa Bersinar ini bisa memproteksi masyarakat itu. Saya ingin ke Pak kalau misalnya potensi atau yang pernah ditangani di Ciamis, apa saja sih kasus-kasus yang memang cukup rawan dan banyak itu untuk daerah, 3 daerah itu? Tadi gini Pak ya, pengedar narkoba itu biasanya tingkat mobilitasnya cukup tinggi. Boleh jadi tertangkapnya di Ciamis, tapi dia orang Bodung itu orang Ciamis. Oh iya betul. Nah pada saat yang kami ungkap dan sistem sel, itulah karakteristik kejahatan narkotik seperti itu. Sel terputus Waktu yang kami amankan di daerah Sindang Kasih, yang kami ini dan sekarang sudah ponisnya cukup lumayan alhamdulillah, 13 tahun. Itu dia seorang wanita warga Tasikmalaya, tapi orang Ciamis kalau beli, orang Banjar, orang Pangandaran belinya dari dia, dan dia cukup populer di Priangan Timur. Waktu itu kami butuh barang transaksi itu ya di Ciamis, tapi dia ngambil barang dari Tasik karena memang rumahnya di Tasik. Nah itu dia ganja juga ada. Waktu itu kami barang buktinya ganja 1 kilo. Oh iya, yang itu sempat ramai juga ya Pak ya? Itu di media. Saya waktu itu baru dinas di sini sekitar 3 bulan. Namanya juga cukup populer lah. betul. Kaget tuh sampai bisa ditangkap gitu kan. Nah, terus yang kagetnya sabu juga ada. Dan dia di rumahnya itu ada alat-alat untuk ngepak. Iya betul. Nah, dia dapat barangnya dari mana? Dari Jakarta. Naik bis, di drop barang tuh 3 kilo tuh di depan mall kita di Tasik, dia ambil. Dia di rumah dia kemas. Siapapun yang mau beli, baik orang Pangandaran, orang mana itu dari sana. Bahkan waktu dulu dapat informasi dia kami itu dari Pangandaran sampai ketemu. Itu. Jadi cukup dinamis. Jadi ganja juga ada, sabu juga ada, dan sekarang adalah tembakau gurila juga mulai banyak seperti yang tadi Bapak Kepala sampaikan. Apalagi yang dengan bisa patungannya itu dan bisa online belinya. Oh iya. Jadi yang kami kemarin sekarang sedang proses sidang, itu juga melalui online belanjanya. Bahkan ada ganja yang dicampur dengan kue brownies dijual melalui Shopee. Oh iya. Mereka terus memutar otak bagaimana bisa sampai. Ya itu mengelabui ya dengan upaya modus operandi sehingga tidak terlacak adanya barang bukti. Oke. Baik Pak, saya terakhir nih ke Pak Kepala BNP terlebih dahulu. Goalnya atau target pencapaian dari program Desa Bersinar seperti apa sih Pak? Saya di Bandung ya sudah membuat beberapa spanduk, beberapa baligo yang saya pasang di beberapa tempat yang cukup strategis, di mana tagline yang saya tulis di situ, kelurahan desa bergerak, Jawa Barat juara lahir batin, narkoba bersih dari wilayah kita beserta COVID-19. Ini yang kita harapkan, goalnya nanti sesuai dengan harapan pemerintah daerah Jawa Barat yang ingin masyarakatnya juga hidup. Oke, Pak Angkos yang lebih teknis seperti apa nih optimismenya terkait dengan goal dari program Desa Bersinar ini, Pak? Jadi kalau kami di Sekup daerah di Laksana bahwa dengan program Desa Bersih Narkoba ini terwujud, terlaksana, maka mudah-mudahan masyarakat memiliki daya tangkal terhadap masalah narkoba. Jadi sekalipun narkoba itu digeletakin, dicekokin, diberikan harganya murah, dia pergi ke Jakarta, ke kota besar pun saya sudah punya daya tangkal. Jadi itulah, jadi terbentuknya daya tangkal masyarakat terhadap masalah narkoba. Itu yang kami harapkan. Maka otomatis masyarakat kalau sudah seperti itu, secara praktis suplai narkoba akan turun. Nah sekarang kenapa narkotik begitu derasnya suplai ke negara kita? Karena apa? Demand-nya masih ada. Nah makanya ini konsep Desa Bersinar ini adalah bagaimana dalam rangka membentuk daya tangkal masyarakat dari masalah narkoba sehingga menjadi menuju Indonesia bersih narkoba. Gitu. Baik, Pak Kos, kalau misalnya orang Ciamis, Banjar, Pangandaran, boleh nggak sih kalau misalkan melaporkan nih kalau ke BNN langsung, atau prosedurnya seperti apa ketika
wah kayaknya ini ada kecurigaan nih, ada praktik atau bahkan pabrik misalnya. Seperti apa proses regulasi ketika melaporkan? Jadi justru informasi dari masyarakat itu yang kami butuhkan. Karena kami sebagai tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa jumlah pegawai ini kan terbatas SDM itu. Maka kesadaran publik itu bagian daripada peran serta masyarakat. Kami akan tidak lanjuti. Kalau itu sifatnya peredaran, tentu itu kami juga ada tim pemberantasan yang akan melakukan penyelidikan. Dan dan pasti kami tidak akan mencelakakan masyarakat. Jadi kami jamin kerahasiaannya. Jadi nggak usah takut masyarakat melaporkan itu. Nah itu yang kami harapkan. Kalau ada masyarakat yang menyalahgunakan narkoba, itu juga tolong dibantu, dimotivasi. Ayo berobat, datang ke klinik Pratama BNN Ciamis. Sekarang dengan gratis. Ada media sosial itu lebih efektif. Ya betul. Kalau mungkin ada masyarakat yang takut untuk melapor dan sebagainya, bisa menggunakan itu. Iya, ya jadi tadi sudah ada jaminan juga memang kerahasiaan. Pak Kepala, mungkin apa yang ingin disampaikan melalui program Desa Bersih selain tadi goal sudah disampaikan peran serta semua pihak, bagaimana untuk support terkait dengan program Desa Bersih ini? Terakhir, Pak. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta ya untuk mensukseskan Desa Bersinar ini, dan mari kita selamatkan bangsa negara Indonesia ini. Kita ingin di tahun 2035 Indonesia emas ini kita menjadi 4 besar negara ekonomi dunia. Nah, BNN ingin berkontribusi untuk menyiapkan generasi muda yang akan mengganti kita di masa yang akan datang, dan kami berharap supaya mulai saat ini, mulai dari desanya bersinar, kecamatannya bersinar, provinsinya bersinar, sehingga seluruh Indonesia akan bersinar. Tidak akan berhasil program ini tanpa dukungan semua pihak. Oleh karena itu saya berharap semua ikut bertanggung jawab, semua ikut berperan aktif, dan semua harus mensukseskan program yang dicanangkan oleh BNN ini. Oke, Pak Kos, terakhir mungkin ada ajakan untuk desa-desa yang ingin bergabung menyukseskan program Desa Bersinar, dan apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi kalau tahun 2020 di Ciamis ada 5 pilot project Desa Bersinar. Tahun ini kita ingin ada 10 Desa Bersinar, dan mudah-mudahan nanti semuanya menjadi Desa Bersinar. Kalau desa di seluruh Ciamis bersinar, Banjar bersinar, Pangandaran bersinar, maka kawasan kami adalah menjadi kawasan yang bersinar narkoba. Nah, kalau semua sudah menjadi kawasan yang bersinar narkoba, insya Allah generasinya akan produktif. Karena sehebat apapun, sebanyak apapun uangnya, begitu sudah terjerumus ke masalah narkoba, habis itu akan terkikis, termasuk produktivitasnya juga. Tidak ada yang tersisa. Itu mudah-mudahan ini terwujud, termasuk kita mudah-mudahan segera selesai dari pandemi COVID. Ya, baik. Terima kasih Brigjen Pol Dr. Benny Gunawan SHMH, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat telah hadir, juga Pak Engkos Presiden Esos MSI, Kepala BNN Kabupaten Ciamis yang sudah berbagi pengalaman, berbagi ilmu bagaimana memang perang terhadap narkoba pemerintah masih terus berkomitmen, dan Andalah nanti yang akan ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan program pemerintah ini. Ya, baik, itu tadi akhir dari perjumpaan kita di perbincangan yang sangat edukatif ini. Pemerintah khususnya BNN terus berupaya dan menyatakan selalu perang terhadap penyalahgunaan narkoba, dan saatnya Anda berperan aktif dengan mengikuti program yang sudah disediakan, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Bapak-bapak terkait dengan program Desa Bersinar. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.